Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sidik dengan NPM 212191073. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Di kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang demokrasi. Bagi para pematerinya dipersilahkan. Hakikat demokrasi. Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir semua orang mengetahui atau pernah mendengar kata demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasan atau etimologis, berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Nah, kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Lalu ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang pengertian demokrasi. Yang pertama ini dari Abraham Lincoln. Pengertian demokrasi menurut Lincoln merupakan pengertian yang paling populer. Beliau menyatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu yang kedua ada Joseph Schumpeter. Beliau menyampaikan bahwa demokrasi merupakan suatu usaha untuk mencapai keputusan politik. Setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph menunjukkan bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Lalu yang ketiga ada Sidney Hook. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dalam penyelenggaraannya. Suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat yang diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Lalu yang keempat ada Henry B. Mayo. Berbeda dengan pendapat tokoh sebelumnya yakni Sidney Hook, Henry menyampaikan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem politik. Sebagai sistem politik, demokrasi dipengaruhi oleh suara mayoritas dari wakil-wakil rakyat. Rakyat mengawasi kinerja wakil-wakilnya. Rakyat yang memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, didasarkan atas prinsip kesamaan dan kebebasan berpolitik. Lalu yang kelima ada dari Afan Ghaffar. Afan Ghaffar memberikan pemahaman demokrasi dilihat secara normatif dan empiris. Demokrasi normatif merupakan konsep demokrasi yang secara ideal hendak diwujudkan dalam negara. Demokrasi empiris merupakan demokrasi dalam perwujudan politik praktis. Dapat disimpulkan dari pemaparan sebelumnya bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu pada dasarnya berasal dari rakyat, dan rakyat pula yang menjadi penentu arah kebijakan dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jenis demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia dengan pelaksanaan yang berbeda-beda. Nah, Torres juga berpendapat bahwa demokrasi itu ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Nah, pandangan ini dilihat dari proses berlakunya demokrasi, yaitu Winata Putra tahun 2006. Nah, demokrasi juga mempunyai konsep berdasarkan filosofis sebuah negara, yaitu yang pertama ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini, sistem demokrasi liberal ini tuh didasari dari sebuah filsafat kenegaraan, di mana bahwa manusia itu makhluk individu yang bebas. Nah, oleh karena itu, dalam konsep demokrasi liberal ini, kebebasan itu yang menjadi basicnya, yang menjadi basic konsep di demokrasi liberal ini. Yang kedua ada demokrasi komunis, merupakan bentuk demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya. Demokrasi komunis ini juga muncul karena adanya komunisme, dan negara yang menganut sistem demokrasi komunis hanya dikendalikan oleh satu partai saja, partai komunis saja, baik itu pada bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Prinsip demokrasi ini adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya secara merata. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini dikembangkan secara kontekstual berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, baik identitas nasional Indonesia, perspektif sejarah bangsa Indonesia, maupun elemen-elemen budaya bangsa. Demokrasi Pancasila ini memberikan kebebasan pada setiap warga negaranya untuk melakukan hak dan kewajibannya, akan tetapi ini juga harus dilakukan dengan secara bertanggung jawab yang penuh,
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, adapun nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang demokratis. Contohnya yang pertama ada penyelesaian konflik dengan baik. Yang kedua ada menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Yang ketiga menghargai keanekaragaman. Yang keempat ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima pinjaman terhadap kebebasan. Yang keenam membiasakan diri berbuat sesuai aturan main atau hukum yang berlaku. Yang ketujuh menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ada 6, yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan dan minum-minuman. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Nah, adapun menurut Alumni Ilmu Kewarganegaraan 2006, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki sosok guru demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintah berdasarkan persetujuan diri yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, ada jaminan hak-hak asasi manusia. Yang ketujuh, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang kedelapan, ada proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, prinsip-prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sebuah pemerintah yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Nah, adapun prinsip trias politika. Salah satunya pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, 1 legislatif, 2 eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Pembagian tersebut diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga ini saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang prinsip-prinsip demokrasi. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Dapat dimaknai bahwa antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku. Setiap warga negara memiliki persamaan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas persamaan ini harus tercermin dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, ada faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ada pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen pembentuk sikap demokratis. Yang kedua, ada organisasi masyarakat dan partai politik yang memberikan sosialisasi. Yang ketiga, ada pemilihan langsung yang rahasia, jujur, dan adil. Dan yang keempat, ada DPR, MPR yang merupakan ujung tombak mewakili rakyat. Yang kelima, ada pemerintah yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, ada sistem peradilan independen atau merdeka. Dan yang terakhir, ada pers dan media massa yang independen. Yang kedua adalah landasan yuridis demokrasi di Indonesia.
Untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi, dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Berikut adalah dasar-dasar yuridis. Yang pertama, ada Proklamasi 17 Agustus 1945 karena dasar lahirnya negara Indonesia. Yang kedua, ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu hukum dasar negara. Yang ketiga, ada Supersemar Surat Pemerintah 11 Maret 1966 yaitu babak baru sistem pemerintahan. Yang keempat, ada pembukaan UUD 1945 adalah sebuah makna yang menjadi dasar demokrasi. Yang kelima, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu tentang kedaulatan rakyat. Dan yang keenam, ada pasal 28 UUD 1945 adalah tentang warga negara. Yang ketujuh, ada pasal 28 UUD ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Selanjutnya ada periodisasi demokrasi di Indonesia, yaitu perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamisasi perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisa yang terjadi dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. Yang pertama, ada demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Yang kedua, ada demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang hanya dikendalikan oleh presiden. Yang ketiga, ada demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini ditandai dengan bergantinya rejim Orde Lama menjadi rejim Orde Baru. Pada periode ini juga demokrasi terpimpin diganti oleh demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang hanya dianggap sebagai retorika politik semata. Yang terakhir ada periode reformasi. Diinisiasi oleh reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia secara kontekstual. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Yang kesatu, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Keseimbangan ini sesuai dengan upaya melindungi harkat dan martabat manusia. Sila kedua Pancasila merupakan sila yang menjunjung tinggi perlindungi harkat dan martabat. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Jadi, demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kebebasannya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kebebasan yang terdapat dalam konsep demokrasi Pancasila adalah kebebasan bertanggung jawab. Jadi setiap warga negara bebas melakukan apapun, tetapi kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat,
Mewujudkan rasa keadilan sosial. Salah satu tujuan dari demokrasi ialah mewujudkan rasa keadilan sosial. Konsep rasa keadilan sosial sesuai dengan nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, setiap warga negara Indonesia memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah merupakan salah satu bagian dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan landasan gotong royong, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, merupakan dasar bagi upaya pengambilan keputusan dengan musyawarah. Yang keenam, persatuan nasional dan kekeluargaan, sila ketiga Pancasila, memberikan ilham dalam prinsip persatuan nasional. Sila ketiga Pancasila berisi persatuan Indonesia merupakan negara majemuk atau kemajemukan tersebut justru menjadi salah satu alasan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat terlihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan redaksi tersebut dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sekedar ingin menciptakan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Lebih dari itu, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman. Nilai-nilai demokrasi rakyat menurut Pancasila. Secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarianisme. Menurut Solisin, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya. Nilai-nilai Pancasila yang ideal digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini sebagai berikut. Yang ke-1, ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Yang kelima, demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.